Baik, selamat sore. Izin kita akan mulai temu media pada sore hari ini. Kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan nikmatnya kita bisa bergabung dalam temu media sore hari ini 8 Juli 2021 terkait dengan temanya adalah This meeting is update being recorded. klaim pembayaran rumah sakit yang melayani pasien COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama kepada narasumber kita, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso, Pontianak, Kalimantan Barat, kemudian Dr. Rita Rogaya, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih sudah bergabung, dan yang saya banggakan, yang kami banggakan teman-teman wartawan dari seluruh media yang sudah bergabung di Zoom ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pemantauan media kita di Kementerian Kesehatan masih ada beberapa pemberitaan terkait dengan kasus klaim pembayaran rumah sakit yang masih terjadi di sana-sini dengan pemberitaan tone yang ada yang negatif, ada yang netral, dan juga ada yang positif. Untuk memberikan update terkait dengan data dan juga angka ini, Dr. Rita Rogaya akan menyampaikan update kita terkait dengan pembayaran klaim rumah sakit ini. Kepada Dr. Rita Rogaya, kami persilahkan. Terima kasih Pak Busroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu dengan mas-mas dan mbak-mbak dari media. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas. Jelas. Yang lain jelas? Jadi untuk hari ini saya coba akan menyampaikan mengenai klaim COVID untuk rumah sakit yang memberikan pelayanan pasien COVID. Saya coba tampilkan share screen sebentar ya. Jadi sampai saat ini kita sudah melakukan pembayaran sebesar 17,183.658.776,432 T untuk pelayanan COVID di tahun 2021. Jadi selama 2021 kita sudah melakukan pembayaran sekitar 17,1 T, di mana yang sudah kami lakukan ini ada bulan layanan tahun 2020, ada bulan layanan 2021. Kenapa muncul bulan layanan 2020? Karena rumah sakit menguploadnya pada tahun 2021. Jadi rumah sakit ini mengklaim itu pada tahun 2021. Layanannya di 2020. Jumlah yang kami keluarkan, yang kami sudah transferkan ke rumah sakit untuk tahun 2020 itu berjumlah 6,623 T. Ini yang kami transfer di tahun 2021. Kemudian untuk layanan tahun 2021 sendiri, yang memang layanan di tahun ini, kami sudah melakukan pembayaran kepada rumah sakit sebanyak 10,56 T. Ini memang betul-betul layanan tahun 2021. Kalau kita lihat per bulannya, memang yang tinggi adalah pelayanan di Januari 3,19 T, kemudian Februari 2,414 T, di Maret 2,2 T, di April 2,48 T, Mei masih sedikit karena mereka biasanya menguploadnya itu di bulan Juni. Jadi ini akan meningkat pada pembayaran di bulan Juli sehingga nanti belum terlihat di bulan Mei ini. Nah, untuk tahun 2020 kalau kita lihat ini kami masih membayarkan bulan layanan di Maret, April, Juni, Agustus, September. Jadi bulan-bulan awal pandemi pun masih ada yang mengklaimnya di tahun 2021.
Jadi inilah yang menyebabkan uploadan di 2021 itu tidak bisa semua kami lakukan pembayaran, itu yang kami harus stop karena dianggap itu adalah tunggakan, sehingga pada bulan April kami tidak melanjutkan pembayaran untuk uploadan bulan layanan 2020 karena itu secara regulasi harus direview dulu oleh BPKP. Nah, dari 17,183T ini, kalau kita lihat kepemilikan rumah sakitnya, maka yang kita lihat di sini yang paling banyak adalah rumah sakit swasta. Karena rumah sakit swasta memang pelayanan yang diberikan untuk COVID juga banyak. Dari rumah sakit ini, swasta 803 rumah sakit swasta, 9,5T itu untuk rumah sakit swasta. Kemudian untuk RSUD, rumah sakit daerah, itu berjumlah 415 rumah sakit dengan jumlah 4,6T. Kemudian kita ketahui ada juga rumah sakit Kemenkes, kemudian ada TNI Polri, BUMN, dan lain-lain. Sisanya dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat memang yang paling tinggi itu ada rumah sakit swasta, memang kita lihat memang rumah sakit swasta cukup banyak. Kalau dilihat jumlah rumah sakit yang mengajukan klaim kepada kami itu berjumlah kurang lebih 1.500 sampai 1.600 rumah sakit. Jadi yang memberikan pelayanan yang mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan sekitar 1.500 sampai 1.600 rumah sakit. Yang kita ketahui rumah sakit di seluruh Indonesia berjumlah kurang lebih 3.000 rumah sakit. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian mungkin jadi pertanyaan, saat ini bagaimana klaim-klaim yang sedang berjalan? Minggu ini, mungkin dalam waktu 1 minggu, kami masih berproses untuk pembayaran sekitar 2,4T. Jadi ini kami dalam proses pembayaran 2,4T. Jadi kalau ditanya apakah ada penyetopan pembayaran, saat ini pembayaran tetap berjalan bersamaan dengan review BPKP. Jadi kami ini semua berjalan simultan. Untuk bulan layanan 2021, kemudian bulan layanan 2020 yang direview BPKP, ini berjalan terus. Kalau misalnya ditanya, sudah berapa banyak yang direview oleh BPKP? Jadi kalau kita lihat dari anggaran tahun 2020 yang menjadi tunggakan, saat ini yang sudah proses pembayaran itu sekitar 38%. Jadi 38% sudah berproses, sudah ditransfer ke rumah sakit. Yang lainnya ini tetap berjalan prosesnya. Seperti sekarang ini, kami akan melakukan proses secara bertahap untuk bulan layanan tahun 2020 sebesar 1,5T. Dalam 1 minggu ini akan kami transfer kepada rumah sakit. Jumlah rumah sakit yang tunggakan itu sekitar 400 rumah sakit. Karena ini sudah selesai direview oleh BPKP, maka kami akan lakukan proses transfer ke rumah sakit. Memang prosesnya ini tidak mungkin 1,5T langsung 1 hari bisa terproses. Kami butuh waktu. Jadi untuk itu kan kami melakukan pembayaran melalui bank, itu nanti kami selesaikan maksimal paling lama itu sekitar 5 hari kerja. Jadi kurang lebih 1 minggu. Dan untuk layanan 2021 pun ini tetap berjalan. Kami sudah punya angka sekitar 800M yang harus kami transfer untuk layanan 2021. Jadi dalam waktu 1 minggu ini kami akan segera melakukan pembayaran sekitar 2,4T. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Dr. Rogaya, terima kasih atas data dan informasinya, sekaligus angka-angka yang detail begitu dan sudah disiapkan dengan baik untuk dibagi kepada teman-teman wartawan pada sore hari ini. Tentu melengkapi daripada informasi ini, kami undang Dr. Yulia Stuti Saripawan. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso, Pontianak, Kalimantan Barat, untuk berbagi pengalaman bagaimana beliau mengelola penagihan ini dan juga
pelayanan di Rumah Sakit Sudarso Pontianak. Kami silahkan, Dokter. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran suaranya? Kedengaran, silahkan Ya, Ibu. terima kasih. Salam Bu Rita Rogaya, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya Bu. Ya, sama-sama kita saling mendoakan. Mungkin di sore ini saya selaku Direktur Rumah Sakit Sudarso sekaligus Ketua Arsada Wilayah Kalimantan Barat, Bu, ingin berbagi permasalahan mungkin juga beberapa hal. Nah, yang menjadi utama, memang Rumah Sakit Sudarso untuk tahun 2020 kita mengakui, ya kami mengakui bahwa ada keterlambatan. Memang kita dalam situasi tahun 2020 ini kita dalam kondisi secara administrasi memang perlu penyesuaian semuanya. Jadi setelah saya evaluasi, memang ada beberapa pengklaiman seperti yang disampaikan Bu Rita, kita tidak bisa mengajukan sesuai dengan tahunnya. Makanya kita ada dispute mungkin yang memang keterlambatan. Tapi hal itu akan kami lengkapi, Bu. Jadi sebenarnya perbaikan ini sekarang ini tahun 2021, alhamdulillah kita lancar, Bu, untuk pembayaran klaim COVID-nya. Karena memang kami memulai mengevaluasi. Evaluasi kita bentuk tim, sehingga dari lini terbawah sendiri, mulai dari pelayanan, dari IGD, rawat inap, kita lengkapi. Kita libatkan semua unsur yang bisa membantu kita. Jadi istilahnya kita mulai di situ untuk melengkapi beberapa berkas yang memang harus kita lengkapi. Nah, untuk tahun 2020, jujur Bu, kami juga sudah banyak yang dispute, yang memang sudah dibuka. Kami bikin tim, kita libatkan untuk mengevaluasi. Nah, mungkin kendalanya beberapa teman di lapangan, mungkin di daerah, memang SDM-nya terbatas kalau saya lihat. Jadi untuk tim mereka, di mana mereka juga harus melayani pasien, kemudian administrasi terbatas, itu memang menjadi kendala. Kami di Ibu rumah sakit provinsi istilahnya dengan SDM sebenarnya lebih mumpuni lah daripada di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, Bu. Nah ini kendala yang memang harus kita pahami bersama lah ya. Izin Bu, mungkin kita bisa membuat, kalau saya sekarang ini sudah membuat checklist di masing-masing ruangan maupun di lini terbawah untuk melengkapi. Jadi kita harapkan di 2021 itu sudah berjalan ketika kita menaikkan itu klaiman itu ke BPJS ataupun nanti akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan, kita harapkan itu sudah lancar. Saya memahami Kementerian Kesehatan dengan memverifikasi seluruh rumah sakit di Indonesia kerja berat ini memang yang terjadi seperti itu. Nah ini yang kita harapkan mudah-mudahan ada istilahnya kelonggaran administrasi lah Bu. Toh di situ di administrasi memang ada pertanggungjawaban mutlak seorang direktur ketika akan mengajukan pengklaiman itu Bu. Itu mungkin sedikit berbagi atau pengalaman sehingga kita lebih diperlancar. Karena dalam situasi ini kami dengan kebanyakan rumah sakit daerah itu BLUD, harapannya terbesar adalah dengan uang pengklaiman untuk kita memudahkan pemberian pelayanan kepada pasien. Seperti itu Bu, mungkin berbagi kami di sore ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Direktur atas informasinya dan berbagi pengalaman dalam mengelola layanan kesehatan di era COVID-19 di Rumah Sakit Sudarso Pontianak. Tentu kehati-hatian dan juga kecermatan dalam pelayanan tetap menjadi nomor satu, patient safety menjadi nomor satu, tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya ketertiban pembiayaan, SDM yang cukup dan terampil, pembagian tugas yang berimbang sehingga menjadi lancar di dua belah pihak. Oke, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman wartawan, kami berikan kesempatan waktu untuk berdiskusi pendalaman materi terhadap dua narasumber kita ini. Teman-teman wartawan yang akan bertanya silahkan untuk raise hand ada di kolom chat, silahkan untuk berdiskusi. Ada dari mana nih? Dari Bali, ada dari Republika, silahkan. Antara Liputan 6. Ya, saat ini masih ada pemberitaan-pemberitaan juga di Jakarta, di daerah ada beberapa yang masih mention tentang klaim rumah sakit yang masih sepertinya harus dibenahi. Silahkan teman-teman dari media.
Atau mungkin sambil menunggu teman-teman untuk raise hand, Dr. Rita Rogaya akan menanggapi atau memberikan tambahan informasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Yulia Stuti Saripawan. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, Bu Yuli, memang saat ini kita ketahui dispute ini masalahnya dari berbagai faktor memang. Jadi kita semua memang memperbaiki ke depannya menjadi lebih baik. Pertama, regulasi kami perbaiki. Itu juga untuk mempermudah supaya jangan banyak dispute. Yang kedua, kita juga rumah sakit tadi sudah disampaikan, kita harus sama-sama ayo kita membaca dengan teliti regulasi yang ada sehingga waktu mengajukan klaim tidak banyak dispute yang terjadi. Okay. Yang ketiga adalah kami memahami bagaimanapun kalau semua dispute itu ada di Kemenkes, pasti ini akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian. Oleh karena itu, kami sudah mengeluarkan regulasi yang baru, di mana dispute ini akan diselesaikan oleh tim dispute yang ada di provinsi. Dengan harapan di provinsi sudah selesai nih Bu, mempercepat supaya jangan menumpuk di pusat, tapi di provinsi sudah diselesaikan. Nah, ini adalah solusi yang kami harapkan bisa menyelesaikan sehingga rumah sakit dapat cash flow-nya tidak terganggu dengan dispute ini. Jadi memang semua kita memperbaiki diri, baik di Kemenkes, di rumah sakit, di BPJS, semua kita perbaiki. Kita juga tidak mau tahun-tahun selanjutnya seperti terjadi di tahun 2020. Karena itu kami juga melakukan perbaikan regulasi, kami buka lagi tim-tim yang banyak untuk membantu menyelesaikan dispute ini, maka semua provinsi nanti akan mempunyai tim dispute yang akan mendapat pendampingan dari Kementerian Kesehatan. Jadi mereka di provinsi akan ada tim, tapi kami akan dampingi. Jadi mudah-mudahan hal yang terjadi di 2020 ini ke depannya tidak terjadi lagi, dan hal yang sekarang ini kita coba selesaikan dengan sebaik mungkin. Dan kami terus tidak berhenti-berhentinya Bu menyelesaikan masalah dispute ini supaya rumah sakit juga kami mengerti butuh sekali dana ini untuk cash flow-nya supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Yuliandi untuk masukannya, itu menjadi penting untuk kami. Dr. Rita, terima kasih atas tambahan informasinya untuk kita semua. Tadi kami lihat ada dari Mbak Tri Wahyuni dari Suara Karya, silakan. Tadi sudah sempat raise hand. Jadi jawab Pak, barusan tuh. Tadi oh yang tadi? Kan pas banget pertanyaan mirip sama yang dijawab, diomongin sama Bu Rita. Iya. Oh gitu, oke. Jadi pas ya. Baik, buat teman-teman wartawan yang lainnya kami persilahkan. Pak Busroni, saya udah tahu mau ditanya sama Bu dari Suara Karya, jadi saya jawab duluan. Oh, udah tahu lebih dulu Bu ditanya. Iya, sehat selalu ya Mbak Tri. Mana lagi? Masih ada? Silahkan. Atau sudah paham? Ada lihat datanya tadi udah di caption. Teman-teman yang ada di YouTube juga memonitor. Semoga ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua dan diwartakan kepada publik, menjadi pencerahan buat kita bersama. Baik, cukup barangkali Bu Rita, ini teman-teman sudah detail barangkali yang tadi disampaikan oleh Bu Rita Rogaya dengan upaya kita bekerjasama dengan pusat daerah, rumah sakit pemerintah dan juga rumah sakit daerah, serta bekerjasama dengan BPK untuk BPKP untuk verifikasi dalam tingkat kehati-hatian, karena ini tentu di samping amanah juga ada tanggung jawab buat kita semua, tetapi tentu pelayanan tetap dinomorsatukan. Tidak ada hal yang dikorbankan, tetapi sama-sama pemerintah menjalankan ini fokus kepada pelayanan kesehatan di era COVID-19 saat ini. Kepada para wartawan kami ucapkan terima kasih. Ada tambahan? Iya, ada tambahan. Mungkin Bu Rita, sebagai masukan, mungkin teman-teman di rumah sakit itu butuh kepastian, istilahnya untuk membuka
membuka aplikasi yang dispute itu yang banyak itu, sehingga kami bisa memperbaiki. Ini permasalahan mungkin yang memang perlu kita selesaikan, karena dispute yang tahun 2020 itu posisinya adalah masih di Kemenkes, belum di Kementerian di Dinas Kesehatan, Bu Rita. Jadi saat ini misalnya Rumah Sakit Sudarso kita barusan dibukakan untuk dispute tahun 2020 itu ada 32 status dari sekian status yang memang harus kami selesaikan. Kami memahami memang dengan banyaknya rumah sakit yang mungkin ada dispute-nya sekian banyak, mungkin keterbatasan itu yang memang menjadi kendala, dan harapan mungkin kita tadi ada percepatan lah mungkin dalam hal menangani atau membuka aplikasi dispute sehingga beberapa rumah sakit bisa menyelesaikannya. Itu aja masukan terakhir yang untuk tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih. Cukup, Bu Sari. Kemudian Bu Rita cukup ya? Ya, silakan. Baik, teman-teman sekalian, kiranya sudah cukup. Menambahkan dikit, Bu. Pak Bu Soni. Akan menambahkan, silakan. Terima kasih, Dr. Yulianti. Jadi saya juga terima kasih Dinas Kesehatan Kalimantan Barat sudah membuat tim penyelesaian dispute klaim COVID ini, Bu. Jadi mudah-mudahan nanti timnya cepat bekerja. Jadi nanti semua dispute yang ada akan diselesaikan oleh tim di Kalimantan Barat. Mungkin ini lebih gampang. Ya. Baik, Dr. Rita Rogaya, terima kasih, dan kita cukupkan pada sesi sore hari ini di Temu Media kita dalam tema. Tapi saya terima kasih, kami sudah menerima SK tim. Oke. Baik, terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso Pontianak Kalimantan Barat, Dr. Julia Stuti Saripawan, dan juga Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Dr. Rita Rogaya. Kebersamaan kita dengan teman-teman media, teman-teman wartawan, semoga membawa manfaat baik buat kita semua dan juga bagi bangsa kita dalam pelayanan kesehatan COVID-19 di rumah sakit baik pusat maupun daerah. Bapak Ibu sekalian, hal terkait dengan update tentang klaim ini tentu akan kami sampaikan dengan rilis-rilis di mana kita nanti akan mendapatkan data dari Bapak Ibu sekalian yang mengelola rumah sakit ini. Dengan mengakhiri perjumpaan kita tutup. Mohon maaf bila ada hal yang kurang, dan semoga COVID tetap lekas untuk kita selesaikan bersama dengan semangat 3M paling tidak, dan patuh terhadap protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada dan siapapun Bapak Ibu, dan juga virus itu tidak ada bersaudara. Walaupun kita bersaudara di rumah, ada ayah, ibu, anak, kemudian ada nenek, itu secara fisik bersaudara, tetapi virus itu tidak bersaudara. Maka sayangilah satu di antara kita semua, tetangga kita, dan bangsa kita. Tetap protokol kesehatan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.